Menit, NIM H922181041, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, semester 4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang beberapa contoh pembuktian dari suatu file. Berikut penjelasannya. Pembuktian pertama, misalkan Q merupakan matriks U, V, min V dan U dengan U dan V elemen C dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Buktikan bahwa himpunan tersebut bukan field. Dikatakan field apabila himpunan Q pada operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Kemudian himpunan Q bukan elemen 0 pada operasi perkalian merupakan grup komutatif. Dan himpunan Q pada operasi penjumlahan dan perkalian merupakan distributif. Diperhatikan sistem Q pada operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Kita buktikan pertama dengan tertutup. Misalkan kita ambil sembarang matriks A, B merupakan elemen Q dengan himpunan matriks A, U1, V1, min V1 dan U1 dengan U1 dan V1 merupakan elemen C, dan himpunan B, U2, V2, min V2 dan U2 dengan U2 dan V2 elemen C. Akan ditunjukkan bahwa A plus B elemen Q. Diperhatikan bahwa A plus B penjumlahan matriks U1, V1, min V1 dan U1 ditambah dengan U2, V2, min V2 dan U2 dengan U1, V1, U2 dan V2 merupakan elemen C. Kita jumlahkan menghasilkan U1 plus U2, V1 plus V2, min V1 plus min V2, U1 dan U1 plus U2. Karena U1 plus U2, V1 plus V2, min V1 plus min V2 merupakan elemen C, maka dapat dikatakan bahwa A plus B merupakan elemen Q, karena matriks A merupakan elemen Q dan matriks B merupakan elemen Q. Jadi penjumlahan kedua buah matriks tersebut merupakan elemen Q. Kedua kita buktikan dengan sifat asosiatif. Pertama, ambil sembarang matriks A, B, C yang merupakan elemen Q dengan A, U1, V1, min V1 dan U1 dengan U1 dan V1 elemen C. Kemudian B, U2, V2, min V2 dan U2 dengan U2, V2 elemen C. Dan C, U3, V3, min V3 dan U3 dengan U3, V3 elemen C. Akan dibuktikan bahwa A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Kemudian berlaku penjumlahan matriks. Setelah dijumlahkan akan menghasilkan jumlah yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa matriks tersebut berlaku sifat asosiatif. Ketiga, akan dibuktikan bahwa himpunan tersebut memiliki identitas. Misalkan, ambil sembarang matriks A merupakan elemen Q dengan A, U1, U, V, min V dan U dengan U dan V elemen C. Terdapat E elemen Q sebagai unsur identitas. Diperhatikan bahwa A plus E sama dengan A. Dengan U, V, min V, dan U plus E sama dengan U, V, min V, dan U. Setelah kita pindah ruaskan sehingga dihasilkan nilai E merupakan matriks 0. Selanjutnya inverse. Misalkan ambil sembarang matriks A elemen Q dengan A, U, V, min V dan U dengan U dan V elemen C. Terdapat A inverse elemen Q sebagai unsur lawan atau inverse. Diperhatikan bahwa A plus A inverse sama dengan E. Dengan U, V, min V dan U plus A inverse sama dengan matriks 0 tadi. Sehingga setelah dijumlahkan kita hasilkan matriks A inverse merupakan min V, min U, min V, V, dan min U. Selanjutnya sifat komutatif. Misalkan, ambil sembarang A, B elemen Q dengan A, U1, V1, min V1, U1 dengan U1 dan V1 elemen C, dan B, U2, V2, min V2 dan U2 dengan U2 dan V2 elemen C, akan ditunjukkan bahwa A plus B sama dengan B plus A. Kita jumlahkan kedua buah matriks tersebut dan dihasilkan hasil yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa matriks tersebut bersifat komutatif. Jadi, pada sistem tersebut berlaku grup komutatif. Selanjutnya, sistem Q pada operasi perkalian merupakan grup komutatif. Kita buktikan bahwa pertama tertutup. Misalkan, ambil sembarang A, B elemen Q, di mana A, U1, V1, min V1 dan U1 dengan U1, V1 elemen Q, dan B, U2, V2, min V2, U2 dengan U2, V2 elemen C. Akan ditunjukkan bahwa AB elemen Q. Kita kenakan perkalian matriks. Jadi,
dapat disebutkan karena A elemen key dan B elemen key, maka A kali B merupakan elemen key. Selanjutnya sifat asosiatif. Misalkan kita ambil sembarang A, B, C elemen key dengan matriks A berisi A, B, C, D dengan APJD elemen C, matriks B PQRS dengan PQRS elemen C, dan matriks C berisi TUVW dengan TUVW elemen C. Akan ditunjukkan bahwa A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Jadi dikenakan perkalian matriks, setelah itu terbukti bahwa ruas kanan dan ruas kiri memiliki hasil yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa matriks tersebut bersifat asosiatif. Selanjutnya unsur identitas. Misalkan, ambil sembarang A elemen key dengan A, U, V, min V, dan U dengan U dan V elemen C, terdapat E elemen key sebagai unsur identitas. Diperhatikan bahwa A dikalikan dengan E merupakan sama dengan A. Jadi, U, V, min V, dan U dikalikan E tetap menghasilkan U, V, min V, dan U. Sehingga menghasilkan unsur identitas U, V, min V, U, V, min V, U inverse. Selanjutnya sifat komutatif. Misalkan, ambil sembarang A, B elemen key dengan A, B, C, D dengan ABCD elemen C, dan B, PQRS dengan PQRS elemen C. Akan ditunjukkan bahwa AB sama dengan BA. Dikenakan perkalian matriks. Setelah dihitung, ternyata antara ruas kanan dan ruas kiri memiliki hasil yang berbeda. Jadi, sistem tersebut tidak memenuhi sifat komutatif. Karena key pada operasi perkalian tidak memenuhi sifat komutatif, maka himpunan key bukan field. Soal kedua, misalkan S 02468 dikatakan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 10, buktikan bahwa S adalah field. Buktinya, S dikatakan field bila memenuhi S pada penjumlahan modulo 10 merupakan grup komutatif, kemudian S pada operasi perkalian modulo 10 merupakan grup komutatif, kemudian S pada operasi penjumlahan modulo 10 dan perkalian modulo 10 merupakan distributif. Ini ditunjukkan tabel Kelly pada operasi penjumlahan modulo 10 dan operasi perkalian modulo 10 sebagai berikut. Diperhatikan bahwa S pada operasi penjumlahan modulo 10 merupakan grup komutatif. Kita buktikan pertama tertutup. Karena hasil operasi penjumlahan modulo 10 di tabel Kelly ini di atas merupakan himpunan dari S. Jadi, sistem tersebut tertutup. Kemudian, asosiatif. Misalkan kita ambil sembarang anggota S, misalkan A bernilai 2, B bernilai 4, dan C bernilai 6, akan dibuktikan bahwa A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Dari nilai tersebut, kita jumlahkan, ternyata antara ruas kanan dan ruas kiri memiliki hasil yang sama. Jadi, sistem tersebut bersifat asosiatif. Selanjutnya, identitas. Misalkan kita ambil sembarang input suatu A yang merupakan elemen S, terdapat E elemen S sebagai unsur identitas. Diperhatikan bahwa A plus E sama dengan A, jadi unsur identitasnya A min A, sehingga didapatkan nilai E sama dengan 0. Jadi, sistem tersebut memiliki unsur identitas. Selanjutnya inverse. Misalkan, kita ambil sembarang A elemen S, terdapat A inverse elemen S sebagai unsur lawan atau inverse. Diperhatikan, A plus A inverse sama dengan E. A plus A inverse sama dengan 0, karena unsur identitasnya tadi merupakan 0. Setelah dikenakan dipidah ruaskan, dihasilkan A inverse-nya sama dengan min A. Jadi, unsur tersebut memiliki unsur inverse. Selanjutnya, komutatif. Misalkan, kita ambil sembarang nilai S. Misalkan, A sama dengan 2, B sama dengan 4. Akan dibuktikan, A plus B sama dengan B plus A. Setelah dijumlahkan, ternyata hasil antara ruas kanan dan ruas kiri bernilai sama. Jadi unsur tersebut bersifat komutatif. Selanjutnya, sistem S pada operasi perkalian modulo 10 merupakan grup komutatif. Yang pertama tertutup. Karena operasi hasil perkalian modulo 10 merupakan S, itu dilihat dari tabel Kelly di atas tersebut. Selanjutnya, asosiatif. Misalkan kita ambil sembarang nilai S, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 6.
Kita kenakan perkalian A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nilai-nilai tersebut dimasukkan dan dikalikan. Ternyata hasil antara ruas kanan dan ruas kiri bernilai sama, jadi unsur tersebut bersifat asosiatif. Selanjutnya, unsur identitas. Dilihat dari tabel Kelly sebelumnya, yang terdapat himpunan S berurutan. Karena himpunan yang berurutan tersebut berada di unsur 6, jadi dapat disimpulkan bahwa identitas dari himpunan ini adalah 6. Selanjutnya inverse. Kita memiliki A kali A inverse sama dengan E. E di sini merupakan suatu unsur identitas. Karena unsur identitasnya tadi 6, jadi kita cari nilai yang apabila dikalikan menghasilkan 6. Misalkan 2 kali 8 sama dengan 6 modulo 10. 4 kali 4 sama dengan 6 modulo 10. 6 kali 6 sama dengan 6 modulo 10. Dan 8 kali 2 sama dengan 6 modulo 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa inverse dari 2 sama dengan 8, inverse dari 4 sama dengan 4, inverse dari 6 sama dengan 6, dan inverse dari 8 sama dengan 2. Selanjutnya sifat komutatif. Misalkan kita ambil sembarang nilai S. Misalkan A sama dengan 2 dan B sama dengan 4. Diperhatikan bahwa A kali B sama dengan B kali A. 2 kali 4 sama dengan 4 kali 2. Kedua ruas menghasilkan nilai yang sama, jadi unsur tersebut bersifat komutatif. Jadi, sistem S pada perkalian modulo 10 bersifat grup komutatif. Selanjutnya, diperhatikan sistem S pada perkalian modulo 10 dan penjumlahan modulo 10 merupakan distributif. Misalkan kita ambil sembarang nilai S, misal A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 6. A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Nilai tersebut dimasukkan dan dijumlahkan. Ternyata kedua ruas memiliki nilai yang sama. Jadi sistem tersebut bersifat distributif. Jadi si himpunan S 0, 2, 4, 6, 8 merupakan suatu field.